Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Satono dan kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah yaitu analisis vektor, dan topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan gradient, divergensi, dan curl pada mata kuliah analisis vektor. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan gradient, divergensi, dan curl, jadi video ini nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu terkait dengan gradient, divergensi, dan curl. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membahas terkait dengan operator del dulu. Kita perkenalkan apa itu operator del. Jadi operator del adalah sebuah operator vektor turunan yang mana disimbolkan dengan nabla atau segitiga ke bawah gitu ya. Seperti delta tapi dia terbalik gitu, nabla, dan didefinisikan dalam bentuk turunan parsialnya. Yaitu seperti ini, nabla itu ekuivalen dengan, kalau ada yang menyatakan bahwa ini do, ada yang bilang d, kita baca ya do aja. Do X, I ditambah do Y, J ditambah do Y, do ZK, yang ekuivalen dengan sebaliknya ini. Nah, adapun fungsi dari operator del ini adalah untuk mencari 3 kuantitas yang disebut gradient, divergensi, dan curl. Walaupun nabla adalah sebuah vektor, jadi kan bentuknya ada vektor karena ada IJK-nya ini. Namun, nabla tidak pernah dinotiskan sebagai vektor tanda panah nabla gitu. Nah, itu. Nah, apa aja yang kita bahas nanti? Sebenarnya yang kita punya kan adalah vector addition, ini kita udah punya. Ya, teman-teman itu masukkan inputnya vektor, maka hasilnya juga vektor. Dot product kita udah bahas di video sebelumnya, nanti saya share di sini linknya. Dot product, vektor, skalar, dan cross product nanti saya share di sini linknya. Itu terkait vektor dan vektor. Jadi kalau misalnya di dot product itu hasilnya yang dimasukkan inputnya adalah vektor, keluarnya adalah skalar. Sedangkan kalau cross product masuknya vektor, keluarnya juga vektor. Nah, dari sini berkembang menjadi gradient. Ada nabla f, di mana dia berangkat dari skalar fungsi yang dimasukkan, maka keluarnya akan vektor fungsi. Divergence yang awalnya adalah dia dari vektor fungsi dan dia memanfaatkan operasi dot ya, dari vektor fungsi menjadi skalar fungsi. Nah, curl dari vektor fungsi ke vektor fungsi. Jadi secara prinsip ini dua ini sama dengan dua ini ya, karena dia basisnya operasinya sama. Ini dot dot, ini cross cross. Oke, teman-teman, kita lanjut ke gradient. Nah, gradient dari sebuah bidang skalar. Nah, kita misalnya kita melihat ada sebuah penggaris gitu ya, penggaris plastik. Kita gosok-gosokkan ke kain, manapun ke rambut dan lain sebagainya. Habis itu kita taruh di atas potongan kertas. Maka akan ada gaya tarik menarik tersebut disebut tarik menarik ya, antara kertas dengan penggaris mika yang kita gosokkan tadi itu. Maka gaya tarik menarik tersebut disebut gaya listrik, gaya tarik menariknya. Nah, gaya listrik terjadi karena kekuatan muatan listrik. Penggaris yang digosokkan pada rambut akan bermuatan negatif, penggaris didekatkan ke potongan kertas yang bermuatan positif. Terus habis itu maka penggaris akan menarik potongan kertas tersebut. Jadi ada muatan-muatannya. Nah, muatannya itu saling tarik. Muatan apa? Muatan listriknya. Nah, gaya listrik adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak yang muncul akibat dua benda bermuatan listrik. Nah, untuk mencari gaya listrik dapat digunakan rumus gradient dari fungsi skalar, di mana fungsi skalarnya adalah potensial dari medan gravitasinya. Jadi, ini adalah salah satu contoh dari aplikasi dari gradient itu sendiri, atau suatu kondisi di mana gradient itu muncul di situ. Nah, kita coba cari ilustrasi lain lagi. Misal diketahui ada sebuah bidang skalar di sini ya, sebuah bidang skalar f(x). Terus habis itu di bidang skalar itu kita berikan vektor-vektornya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada vektor yang dia merah, ada putih. Yang anggap aja yang merah ini. Jadi gini, vektor bidang skalar ini sifatnya tidak, anggap aja ini kayak misalnya teman-teman pernah lihat kontur bumi gitu ya. Nah, yang merah ini anggap aja ini bukit-bukitnya. Nah, yang paling merah ini berarti puncaknya. Yang putih ini lembah-lembahnya nih, lembah-lembahnya. Nah, kalian misalnya berdiri di sini, semakin panjang vektornya ini, maka itu menunjukkan semakin curam, gitu ya, semakin curam. Jadi tinggi ini udah titik-titik ini udah puncak-puncaknya. Nah, yang teman-teman perlu ingat bahwa vektor itu, jadi kalau misalnya kita pindah ke bidang 2 ya, misalnya gini, anggap aja ini sebuah bidang gitu. Ini di vektor, ini sebenarnya di ruang 3,
kita gambarkan di ruang 2, jadi garis ini adalah sebuah bidang gitu. Nah, vektor itu kan pasti akan dia tegak lurus dengan bidangnya gitu. Tegak lurus dengan bidangnya, maka dia sangat tegak lurus di sini. Nah, di sini juga gradien selalu tegak lurus dengan garis isokonturnya. Jadi garis-garis isokonturnya ini itu akan tegak lurus. Vektor-vektor yang ini itu adalah tegak lurus dengan garis isokonturnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa gradien itu dia membahas terkait dengan slope-nya atau kemiringan-kemiringannya itu. Gitu teman-teman ya. Jadi kemiringan-kemiringan dari vektor itu sendiri. Lanjut. Dan dari gradien dari sebuah bidang skalar, misalnya kita bahas gradien menentukan beberapa cepat ke arah mana fungsi skalar meningkat. Jadi tidak hanya cepat, tapi ke arah mana fungsi skalar itu meningkat. Misalkan diketahui sebuah pi x, y, z terdefinisi dari diferensiabel pada titik x, y, z dalam ruang 3. Maka gradien dari pi atau grad pi atau nabla pi didefinisikan sebagai nabla pi. Nablanya adalah dia dan pi-nya adalah ini pi-nya ini adalah fungsinya tadi itu, fungsi skalar. Nah, kalau sudah maka dia bisa bisa dikalikan ya, jadinya seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi 2pi per 2x i 2pi per 2y c 2pi per 2zk. Artinya bahwa nanti ini persamaan dari pi-nya ini nanti akan diturunkan terhadap x, turunkan terhadap y, turunkan terhadap z. Maka secara prinsip gradien mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Gitu. Ini kan tadinya skalar, diubah menjadi fungsi vektor. Nanti kenapa? Karena ini adalah IJK-nya tadi itu. Nah, gradien ada sifat-sifatnya. Misalkan P, X, Y, Z, dan ini psi bacanya. PSI. Psi X, Y, Z adalah fungsi skalar yang diferensiabel pada titik X, Y, Z. Dan C adalah bilangan real, maka berlaku nabla P plus C sama dengan nabla P plus nabla C. Sini nabla C adalah konstanta P, maka C-nya bisa kita tarik keluar nabla P. Nabla P kali C sama dengan P nabla C dan C nabla P. Nah, untuk pembuktiannya, ini adalah suatu pembuktiannya. Kita bisa berangkat dari nabla P plus C sama dengan, nah ini tinggal kita, ini kan dijumlahkan nih. Dijumlahkan ya, masih dalam bentuk dz, 2z, 2y, 2x turunannya. Nah, habis itu kita masukkan seperti ini. Udah, habis itu ketika dimasukkan, maka kita bisa melihat bahwa ini semuanya dilepas nih, kurung-kurungnya dilepas. Saat dilepas bisa kita asosiasikan yang pp, yang cc, maka menjadi dopi, dosi. Gitu. Oke, terus berikutnya ini adalah bukti kedua. Jadi ini ya kita ada konstanta, c-nya kita masukkan. Jadilah dia ada ini do dan do c-nya ini. Oke, setelah itu ini semua bisa kita tarik di sini c, habis ini p, balik, habis itu kita bisa tarik keluar. Gitu. Nah, yang bukti ketiga teman-teman buktikan sendiri ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Yang sifat ketiga tadi teman-teman buktikan sendiri. Jika P 2xy pangkat 4 min x kuadrat y, 2xz pangkat 4 min x kuadrat y, carilah nabla P dan harga mutlak dari nabla P pada titik 2 min 21. Nah, terus berarti kalau misalnya kayak gitu kan kita udah punya nih konsepnya bahwa do P, do x, do P, do y, dan do P, do z itu bentuknya seperti ini. Maka ini kita masukkan aja P-nya dia. Masukkan, turunkan masing-masing ke y, z, x, y, z. Ini turunkan terhadap x berarti kan 2z pangkat 4. Ini x kuadrat berarti 2xy. Ini turunkan terhadap y berarti ini 0. Ini berarti x kuadrat. C ini 8xz. Kita dapat dari mana? Dari z-nya. Z-nya diturun jadi 48xz pangkat 3. Ini nggak ada z-nya, hilang. Oke, dapatlah dia. Terus dimasukkan dari 2 min 1. 2 min 1. 2,-2,1 ya, maaf. Ini kita masukkan. Nah, hasilnya ini. Ini kan dalam bentuk vektor nih, yang tadinya skalar. Ke dalam bentuk vektor. Ya sudah, habis itu kita cari normanya. Normanya dia adalah segini. Oke, karena dia dalam bentuk vektor, maka kita bisa cari panjangnya ya. Kita bisa cari panjangnya. Panjangnya adalah sekian. Oke, berikutnya. Jika x, y, z sama dengan r mutlak r pangkat n, di mana r-nya adalah dia, maka carilah ini nabla p-nya. R-nya adalah dia.
kita dapatkan ini mutlak R pangkat N. Nah ya sudah, kita X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ini jadi N per 2, 2-nya adalah dari akar ini, N per 2, dan seterusnya sampai sini. Maka kita bisa dapatkan N kan diturunkan terhadap X nih. Ya udah, berarti kan N per 2, N min 2, 2, dan 2X. Teman-teman, saya masih ingat ini turunan yang ada permisalan-permisalannya itu. Anggap aja ini sebagai U dan seterusnya. Maka diturunkan dia menjadi ini. Saya tidak akan bahas detail, saya yakin teman-teman paham terkait dengan penurunan ini ya. Diturunkan ke sini dia menjadi dia, ini menjadi ini, dan ini menjadi ini. Dari sini teman-teman bisa menarik keluar ya, menarik keluar terkait dengan X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat pangkat N min 2 per 2, diambil N-nya juga, tarik keluar. Nah kalau sudah, ini karena dia pangkat 1/2 ya, jadi akar lagi. Jadi akar terus N min 2 ini. Nah ini balik lagi ke sini, R N min 2. Nah ini adalah R N min 2 gitu. Nah contoh soal terakhir, tentukanlah turunan berarah fungsi P X Y Z X Y kuadrat Z pada titik 1, 1, 2 dalam arah vektor U sama dengan I 2J 2K. Misalkan U-nya sebagai vektor satuan dalam arah U, jadi U-nya itu adalah vektor satuan. Nah, kita udah tahu vektor satuan ini, kita sudah ini dibahas juga di video sebelumnya terkait dengan vektor satuan. Nah, nanti di sini ada nabla P.U. Oke, nabla P.U. Setelah itu kita operasikan. Ya sudah, dapatlah dia. Maka turunan berarah yang diketahui adalah 4. Oke teman-teman, lanjut. Ini adalah contoh soalnya. Latihan soal, latihan soal silahkan dikerjakan. Kita bahas di pertemuan ya. Kita bahas di pertemuan di kelas. Oke, berikutnya ini adalah referensi yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan buku Spiegelmurray, itu adalah buku yang SOM. Habis saya ada modul dari Pak Imran Hadi. Ya, buku penjajah gradien persisi, saya akses bulan Januari 2020. Ini adalah linknya. Dan ini adalah YouTube channel 3 Blue 1 Brown. Ini saya juga mencari referensinya dari dia. Oke. Gitu teman-teman. Nah, ini silakan dikerjakan buat latihan soalnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.